Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Sevina. Saya dari Prodi Farmasi semester 2. Saya akan mempresentasikan tentang obat-obat yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Yang pertama itu ada jantung. Jantung itu memiliki beberapa fase. Yang pertama itu ada fase 0, yaitu depolarisasi cepat. Aksi ini merubah potensial istirahat membran dan membiarkan masuknya aliran Na+ secara cepat ke dalam sel melalui natrium channel. Lalu ada fase 1, repolarisasi awal. Channel untuk ion K terbuka dan melewatkan ion kalium keluar dari dalam sel. Lalu ada fase 2, plateu, yaitu untuk mempertahankan ambang potensial di membran sel, maka ion kalsium tetap keluar. Dengan begini, ambang potensial membran sel akan tetap datar untuk mempertahankan kontraksi sel otot jantung. Lalu ada fase 3, repolarisasi cepat, yakni aliran lambat ion kalsium berhenti tetapi aliran ion kalium yang keluar membran sel tetap terjadi, sehingga potensial membran menjadi turun. Lalu ada fase 4, yakni istirahat, yaitu ion natrium yang berlebihan ke dalam sel dan ion kalium yang berlebihan di luar sel dikembalikan ke tempatnya semula. Yang kedua ada pembuluh darah, yaitu ada prostanoid, nitrik acid, peptida vasoaktif, endothelium derived hyperpolaring factor atau yang dikenal dengan EDHF. Yang selanjutnya ada sistem syaraf. Sistem syaraf itu dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik itu untuk mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon tersebut. Contohnya itu percepatan kerja jantung dan paru-paru. Yang kedua itu saraf parasimpatik, yaitu saraf yang mengontrol homeostasis tubuh saat istirahat, contohnya itu ileum. Dan yang selanjutnya adalah ginjal. Ginjal itu memiliki banyak fungsi bagi tubuh kita gitu. Ginjal berfungsi untuk menyeimbangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah. Lalu apa sih hubungan ginjal sama jantung? Hubungan ginjal sama jantung itu, tanpa kehadiran jantung, ginjal tentu tidak akan berfungsi dengan baik alias kekurangan bahan bakar berupa darah beroksigen untuk melakukan fungsinya. Jadi, ginjal dan jantung itu saling berhubungan. Next! Lalu ada obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung. Ada glikosida jantung, yaitu untuk menghambat natrium atau katepase pada membran jantung sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Contohnya itu digoxin dan digitoxin. Yang kedua ada simpatomimetik, yaitu untuk meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung dan hanya diberikan secara intravena. Contohnya itu dobutamin. Lalu ada obat gagal jantung. Ya, gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan atau organ. Lalu, gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu peningkatan kontraktilitas sel otot jantung, penurunan beban kerja jantung, dan pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Next. Yang selanjutnya obat antiaritmia merupakan gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektris. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan, dan tempat asal impuls. Lanjut. Ada klasifikasi obat aritmia yang dibagi beberapa kelas, yaitu kelas pertama ada pengeblok kanal ion natrium, yaitu bekerja menghambat kanal ion natrium yang bergantung valotase. Ada prokanamid, lidokain, dan flekainid. Ya, lalu ada kelas 2 beta blocker, yaitu untuk menstabilkan ritme denyut jantung. Obat ini memperlambat konduksi sel jantung melalui SA dan AV. Contohnya itu propanolol. Kelas 3, penghambat kanal ion jantung, yaitu menghambat kanal ion kalsium sehingga memperpanjang fase repolarisasi, memperpanjang durasi potensial aksi tanpa mempengaruhi depolarisasi. Contohnya itu bretilium, amiodaron, dan satolol. Selanjutnya kelas 4. Ada penghambat kanal ion kalsium, yaitu memperlambat konduksi sel jantung melalui nodus AV dan meningkatkan periode refractory. Contohnya itu verapamil dan diltiazem. Dan obat aritmia lainnya itu ada adenosin, yaitu aktivitas pada reseptor
M2 akan membuka kanal ion kalsium, menghasilkan peningkatan efflux ion kalsium sehingga mengakibatkan hiperpolarisasi sehingga melawan aktivitas pacu jantung. Lalu ada dikoksi, obat alternatif digunakan untuk mengontrol kecepatan denyut ventrikuler dalam fibrinasi atau getaran cepat pada atrium. Lanjut. Lalu ada obat antihipertensi. Ada obat yang mempengaruhi resistensi perifer, contohnya itu alpha blocker, kalsium antagonis, atau golongan nitrat. Lalu ada obat diuresis, ada contohnya itu thiazid, furosemid, dan diuresis hemat kalium. Lalu ada obat yang mempengaruhi sistem renin-angiotensin. Contohnya itu ACE inhibitor dan antagonis reseptor angiotensin 2. Lalu ada obat yang mempengaruhi curah jantung. Contohnya itu non-selective beta blocker dan selective beta blocker. Lalu ada obat bereaksi pada pusat. Contohnya itu central blocker. Selanjutnya, obat yang mempengaruhi hemostatis. Itu merupakan proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan menjaga aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian darah oleh vasokonstriksi dan koagulasi. Contohnya itu obat antiagregasi platelet. Contohnya TGA inhibitor, phosphodiesterase inhibitor, platelet gepelib, penghambat agregasi tergantung ADP. Lalu ada obat antikoagulasi, contohnya itu antikoagulasi injeksi atau heparin gitu. Terus antikoagulan oral, contohnya itu warfarin dan dikumarol. Lalu ada agen trombolisis, contohnya itu O generasi pertama ada streptokinase dan urokinase. Lalu ada O generasi kedua ada alteplase, duteplase, dan reteplase. Selanjutnya obat untuk terapi anemia. Anemia itu adalah kondisi di mana kadar hemoglobin plasma di bawah normal gitu. Anemia terjadi bila kadar hemoglobin darah di bawah nilai 120 dan 130. Lalu klasifikasi berdasarkan morfologi eritrosis dan kadar hemoglobin. Ada anemia normositik normokrom, yaitu disebabkan oleh kehilangan darah akut, hemolisis atau penyakit kronik, misalnya kegagalan sumsum tulang, gagal ginjal. Ya contohnya anemia aplastik, gangguan pada sel induk di sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan kematian. Lalu ada makrositik normokrom, yaitu disebabkan oleh gangguan sintesis asam nukleat DNA pada kondisi defisiensi vitamin B12 atau asam folat. Contohnya itu anemia megaloblastik karena defisiensi B12 dan asam folat. Anemia pernisiosa terjadi kegagalan sel periontal lambung dalam memproduksi faktor intrinsik B12. Lalu ada anemia mikrositik hipokrom, yaitu disebabkan karena insufisiensi sintesis Hem atau besi. Ini terjadi pada anemia defisiensi zat besi, kehilangan darah kronik, gangguan sintesis globin. Lalu ada obat penurun kadar lipid, yaitu kenaikan kadar LDL meningkatkan resiko penyakit jantung iskemia. Penyakit tersebut terjadi karena plak intima pembuluh darah yang menebal yang dinamakan ateroma. Pembuluh darah tersebut bisa pecah dan terjadi trombosis sehingga menyebabkan infark miokardia. Ya, ini itunya ya, contohnya ya. HMG CoA reductase inhibitor. Contoh obatnya itu levostatin, simvastatin, dan pravastatin. Lalu ada resin pengikat asam ampedu, contoh obatnya itu kolestinramin dan kolestipol. Ada golongan fibrat, contoh obatnya itu clovibrat, fenofibrat, gemiprosil, dan ciprofibrat. Lalu ada nikotinic acid, contoh obatnya itu asam nikotina. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.